Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husain Channel yang membahas tentang seputar dunia pertanian dan juga perkebunan, khususnya tentang seputar budidaya tanaman kemukus perdu. Apa kabar sedulur tani semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan untuk video saya kali ini tentang bagaimana cara kita memilih batang yang akan kita jadikan bibit kemukus supaya nantinya kita itu bisa mendapatkan tanaman kemukus yang bisa langsung berbuah. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Dan semoga video-video saya atau konten-konten saya bisa sedikit memberi informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk para sedulur tani semua dan khususnya untuk para sedulur tani yang membudidayakan tanaman kemukus. Dan untuk video saya kali ini, saya akan coba bahas lagi bagaimana cara kita membuat bibit tanaman kemukus perdu yang bisa cepat tumbuh subur dan juga bisa cepat berbuah. Karena di video-video saya sebelumnya sudah banyak sekali tentang bagaimana cara kita memilih batang atau membuat bibit tanaman kemukus perdu yang bisa cepat tumbuh subur dan juga bisa cepat berbuah seperti ini. Dan nantinya kita akan bisa mendapatkan tanaman kemukus perdu yang bisa berbuah lebat seperti ini. Dan untuk saya sendiri, dalam membuat bibit kemukus perdu yang bisa cepat berbuah seperti ini dan juga berbuah lebat seperti ini, untuk saya sendiri itu terutama dalam kita itu memilih batang yang akan kita jadikan bibit. Dan untuk saya sendiri biasanya itu memilih batang yang masih muda seperti ini ya. Nah, ini batang yang masih muda seperti ini yang untuk kita jadikan bibit, yaitu batang solor panjat yang tumbuh pada tanaman kemukus perdu kita yang masih muda seperti ini yang kita jadikan bibit lagi. Karena awalnya memang untuk saya sendiri tujuannya itu budidaya tanaman kemukus perdu. Jadi ketika tumbuh solor panjatnya yang seperti ini akan langsung saya cangkok atau kita jadikan bibit. Dan dengan memilih batang muda yang seperti ini, solor panjat yang tumbuh pada tanaman kemukus perdu kita yang masih muda seperti ini, nantinya itu kita akan mendapatkan bibit tanaman kemukus perdu yang cepat tumbuh subur dan yang pastinya bisa cepat berbuah dan bisa berbuah terus tanpa mengenal musim. Dan untuk melakukan pembibitan atau pencangkokan itu sebenarnya sangat mudah sekali ya.
Dengan kita memilih batang yang masih muda seperti ini, kita itu tinggal menyiapkan media pencakokan seperti ini ya, menggunakan ini plastik polybag ukuran 15 cm yang sudah kita isi dengan tanah dan kita beri penyangga seperti ini. Tujuannya supaya kita itu lebih mudah ya, karena posisinya tidak di bawah, otomatis kita memerlukan penyangga seperti ini. Dengan kita memilih batang yang masih muda seperti ini untuk kita jadikan bibit, itu nantinya itu kita akan bisa mendapatkan bibit tanaman kemukus perdu yang bisa cepat tumbuh subur dan juga bisa cepat berbuah. Karena baru kita cangkok ya, ini untuk solor buahnya ini memang sudah mulai ada bunganya seperti ini ya. Dan dengan cara seperti ini juga kita itu tidak memerlukan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan bibit tanaman kemukus perdu. Karena apa? Karena yang kita jadikan bibit atau kita cangkok itu memang sudah ada akarnya seperti ini. Tinggal kita menunggu akar ini masuk ke tanah, dan dengan cara seperti ini juga kita itu tidak memerlukan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan bibit tanaman kemukus perdu. Karena di sini ini juga ada ya yang saya cangkok kurang dari 1 bulan, tapi sudah siap untuk kita potong dari indukannya. Dan ini juga tadinya sama seperti ini ya, kita mencangkok dari batang yang masih muda seperti ini, dan hanya dalam hitungan minggu kita itu sudah bisa mendapatkan bibit tanaman kemukus perdu yang sudah siap kita potong dari indukannya, dan juga sudah mulai berbuah seperti ini walaupun belum kita potong dari indukannya. Dan untuk cara pemotongannya, untuk saya sendiri biasanya itu untuk satu bibit kita itu ambil 4 ruas ya, setiap satu cangkokan, 1, 2, 3, 4, berarti kita potong dari sini. Nah, seperti ini. Terus kita hitung 4 ruas dari bawah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini di sini. Nah, ini cara pemotongannya seperti ini. Tujuannya supaya nantinya ini tumbuh solor panjat dari sini, karena biasanya untuk batang kemukus bagian yang kosong seperti ini yang tidak tumbuh solor buahnya seperti ini, nantinya akan tumbuh solor panjat yang nantinya bisa kita jadikan bibit lagi. Dan yang paling penting, kita itu membuat bibit atau memilih batang bibit yang akan kita jadikan bibit itu harus dari indukan yang subur ya, supaya kita itu juga nantinya bisa mendapatkan batang tanaman kemukus yang bisa cepat tumbuh subur seperti ini. Dan setelah kita potong, untuk saya biasanya itu tidak saya langsung tanam ke media penanaman, tapi kita tanam dulu di media pembibitan. Tujuannya supaya nanti kita itu bisa menaruh di tempat yang teduh. Dan dengan cara pembibitan seperti ini, yaitu dengan cara sistem runduk atau sistem cangkok seperti ini, walaupun belum lama, masih kurang dari 1 bulan, tapi biasanya untuk perakarannya itu sudah bagus atau sudah banyak, dan juga sudah dari awal kita memotong dari indukannya itu sudah mulai berbuah seperti ini. Coba kita cek perakarannya.
Nah ini walaupun belum ada 1 bulan, tapi untuk akarnya itu sudah panjang seperti ini ya, sudah banyak yang masuk ke dalam tanah seperti ini. Nah ini walaupun belum ada 1 bulan kita cangkok. Dan seperti inilah ya, ketika kita itu membuat bibit tanaman kemukus perdu dari batang yang masih muda. Kita itu tidak memerlukan waktu yang lama, dan juga kita bisa mendapatkan bibit tanaman kemukus perdu yang bisa langsung berbuah dan nantinya akan terus berbuah terus tanpa henti, tanpa mengenal musim. Dalam satu media pembibitan seperti ini, untuk saya biasanya saya tanam 2 bibit. Tujuannya supaya kita itu bisa memaksimalkan lahan kita. Setelah kita potong dari indukannya dan kita tanam di media pembibitan, tinggal kita menaruh di tempat yang teduh seperti ini supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tujuannya supaya tidak terlalu panas ya, dan tidak mudah layu. Dan tinggal kita tunggu, biasanya untuk saya itu antara 6 sampai 8 minggu atau kurang lebih 2 bulan. Baru nantinya itu akan siap untuk kita pindah ke media penanaman. Dan setelah kurang lebih 6 sampai 8 minggu kita itu sudah bisa mendapatkan bibit tanaman kemukus perdu yang sudah mulai banyak keluar tunas-tunas yang muda yang sekaligus membawa bunga seperti ini. Dan untuk mendapatkan bibit tanaman kemukus perdu yang seperti ini, itu kuncinya hanya dalam kita memilih batang yang akan kita jadikan bibit. Jadi untuk menurut pengalaman saya pribadi, dalam kita memilih batang tanaman kemukus yang akan kita jadikan bibit, itu tidak boleh asal memilih batang yang akan kita jadikan bibit. Kita itu harus benar-benar paham dulu batang yang seperti apa yang akan kita jadikan bibit. Karena untuk budidaya tanaman apapun, kuncinya itu dari awal kita menanam bibitnya, yang nantinya akan menentukan hasil dari tanaman yang kita tanam. Jadi dengan kita memilih batang yang tepat, nantinya itu kita akan bisa mendapatkan tanaman kemukus perdu yang bisa cepat berbuah terus, dan juga bisa berbuah lebat seperti ini. Oke, untuk video saya kali ini cukup ini dulu. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk para sedulur tani semua, dan khususnya untuk para sedulur tani yang membudidayakan tanaman kemukus perdu. Dan jangan lupa juga untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, supaya bisa berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.